20 life lesson atau life principle I learned in my 20s. Jadi sekarang di kertasku ini aku ada 20 pelajaran yang aku dapetin selama 20 tahun tinggal di bumi ini. Jadi walaupun umurku sekarang 20, I can guarantee you what I experience is itu sama seperti orang-orang yang di umur 30-nya mereka sekarang. Which comes number 1, jangan terlalu bergantung sama orang. Kalau kamu mau jadi independent in the first place, what you need to do is stop relying on others. Stop bergantungan kepada orang-orang secara emosional, material, dan lain-lainnya. Karena being independent is all about being able to do many things alone. Jadi dari membuat keputusan, melakukan sesuatu, memulai sesuatu, everything starts from you. Stop bergantung sama bantuan orang dan stop bergantung sama validasi atau persetujuan orang lain. Karena at the end of the day, you are on your own. Kamu tuh paling tahu tentang diri kamu dan kamu paling tahu dengan hidup apa yang kamu ingin selama ini. Dan kalau kamu bisa melakukan atau memulai itu semua sendiri, kedepannya kamu tuh bakal lebih confident dan juga lebih secure ketika membuat keputusan. Nomor 2, distant alias jaga jarak. Jangan terlalu attach sama orang even though mereka tuh keluarga atau pasangan. Jangan terlalu percaya sama orang even though mereka tuh teman atau keluarga. Don't let yourself to be too attached secara emotional, mental, and financially to anyone. Syukur-syukur kalau kamu tuh dikelilingin sama orang baik, tapi kamu gak akan tahu kapan tuh orang bakal nge-step kamu. Kamu gak akan tahu kapan teman kamu bakal khianatin kamu, dan kamu gak tahu kapan pasangan kamu tuh bakal selingkuh sama kamu. And you never know what's gonna happen to your family. Attach terhadap material dalam konteks keluarga itu paling relate sama aku. Karena sebagai anak tunggal, menurut notaris dan lawyer aku, mereka hampir semua ngejamin kalau warisan tuh pasti ngalir ke aku. Tapi you never know, ketika last minute papaku tuh bakal tulis hak ahli waris semua piung ke keluarga lain. You never know. Aku nggak tahu kalau dia bakal punya anak lagi, dan aku nggak tahu kalau warisan aku tuh bakal tetap ada ketika waktunya ke aku. Detaching from that idea by creating distant kayak, hey, ini tuh sebenarnya nggak ada, makes me a more productive person, alias gue semakin bisa bertanggung jawab sama diri aku sendiri, dan aku merasa I have to take accountability of my own life gitu. Nomor 3 adalah tulus. Kalau kamu mau bantu orang, itu setulusnya. Kamu mau memberikan barang atau bantuan, itu setulusnya. Never expect anything in return. Karena ya rasanya kecewa, disappointment is what kills you secara nggak langsung. Rasa berharap itu juga bisa memandatkan saluran rezeki kamu. That's why tiap kali kamu ada kerjaan, project, dan lain-lainnya, always do it sepenuh hati dan always have good intention alias niat baik. Karena kalau kamu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan niat yang baik, automatically Tuhan are gonna give you more than you need. Orang baik ketemu sama orang baik, orang jahat attract orang jahat. Jadi be careful sama yang namanya greed alias keserakahan. And since then, aku mulai ngikutin kata-kata sepupuku, which is slow but sure. Mending pelan tapi yakin. Next point nomor 4, which is jujur, honesty, transparency. Apa adanya is the best policy. Karena jujur aja, sebagai orang yang walaupun agak terlalu suka oversharing dari ADHD dan sebagainya, puji Tuhan, aku tuh selalu dapat bantuan kanan kiri dan juga hal-hal yang baik ke dalam hidup aku is because aku selalu jujur dan apa adanya. Kalau aku bisa ya aku bisa, kalau aku nggak bisa ya berarti enggak. I don't feel the need to fake it. Even though I work in marketing where all we do is basically lie in general, tapi when it comes to moral and ethics, aku tuh paling nggak berani ngelangkah atau bermain kotor in general. Karena honesty atau kejujuran itu juga korelasi sangat kencang sama yang namanya reputasi. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang pembohong, suka ngehalu, ngada-ngada here and there, people are not gonna trust you in the long run. There's nothing wrong about not having it. Nggak ada salahnya dengan nggak mempunyai certain things in life. Point number 5, hemat. Sebagai orang Gen Z yang penghasil tuh jauh di atas rata-rata pada umumnya, one thing I notice is that I used to love buying shit stuff, alias gue tuh suka banget belanja hal-hal yang gak penting. Dan kalau di 2022 waktu penghasilan gue tuh masih $, ditanya uangnya sekarang di mana, ya habis man. Karena jujur aja I never knew yang namanya money management, but I've always knew how to make money. And that's a funny thing aku barusan realize. The universe atau Tuhan akan tetap memberikan kamu masalah yang sama until you know how to react it differently. Jadi misalnya masalah kamu tentang duit, financial, penampilan, kesehatan, dan lain-lainnya, yang
tiap tahun itu sama, it's because you never knew how to solve it in the first place. Kamu nggak tahu gimana cara menyelesaikan masalah tersebut di awal. And hemat is actually not a bad thing. Karena setelah aku menerjun ke dunia second, alias dimana aku tuh jual barang-barang second hand stuff aku, I realized that hey, ternyata aku nggak butuh barang sebanyak ini. Aku mending punya perhiasan atau barang dikit banget tapi asli, alias kualitas tinggi, tahan banting, tahan jemur, tahan whatever. Seriously, karena sekalinya aku beli a high-end produk, yang produk lain itu paling atas kayak luxury or whatever, I'm not interested in buying other cheap stuff. So if you wanna save money, buy quality. Number 6, no rest day. Satu hal yang gue nyesel di 2024 kemarin is that aku tuh terlalu banyak istirahatnya daripada kerjanya. Alias I was in a relationship dimana he was a provider man. So dari A ke Z gue tuh hampir semuanya disediain. And alhasilnya sekarang, ya gue nyesel. Especially kalau kamu masih di umur 20, 30, dan 30 ataupun 40 tahun, gak ada salah kamu untuk kerja all out. Gak ada salah kamu juga mengambil another part time to have another stream income. Karena once you know how to optimize your time, sekalian kamu tahu gimana cara kamu bisa optimasikan waktu kamu, your money making style is gonna be different. Learn time management and learn focus management. For me personally, I usually use time blocking, alias gue ngeblok beberapa jam di jadwal aku untuk fokus beberapa tes doang and then pergi yang lain. And I feel like that's probably the most efficient and productive way to do your work plus AI. And coming on, number 7 is invest in yourself. Satu hal yang gue pelajarin juga baru-baru ini is that the only thing that people cannot take away from you are those things that you built yourself. Hal yang gak bisa diambil oleh orang lain adalah hal yang kamu sendiri bikin. For example, your character, your insight, your brain, your establishment. Hal-hal tersebut adalah hal yang orang lain gak bisa ambil secara langsung. I feel like investing in yourself dari muda is the best return that you could ever ask. Belajar finansial, belajar team management, belajar human resource, belajar human character, belajar bikin sistem and all that. Oh my god, there's a lot sayang. There's a lot. That's why point number 8 adalah seek help. Misal, kalau kamu lagi melakukan sesuatu dan kamu tuh gak bisa menyelesaikan secara langsung, you can always ask people to help you. Walaupun ini agak contradicting sama poin nomor 1, dalam konteks ini adalah seeking professional help, alias orang yang memang udah jago, udah berpengalaman, dan memang bisa memberikan hasil yang bagus. And that's also another thing. The first founder atau kesalahan entrepreneur beginner yang mereka sering bikin adalah mereka tuh terlalu solo untuk melakukan semuanya, alias pingin apa-apa tuh semua sendiri. Having control in your life is good. Not everything has to be in your control. Nggak harus semuanya itu dikerjain oleh kamu. For example, like my pajak, man. My pajak yang atur siapa? Pajak konsultanku. My video yang edit siapa? My video editorku. A lot. Rambutku siapa yang ngurus? My hair salon. I don't have to do or control everything at the end of the day. And I think itu yang bikin kita stres secara nggak langsung juga. That's why seeking help, a professional yang bisa memberikan insight atau hasil lebih bagus pada kamu is the best way to do life. Point number 9 is KISS, alias keep it simple, stupid. Itu so tau. Kebanyakan orang juga merasa kalau apa yang diisi otak mereka itu yang paling benar. Padahal in reality it's not. Apalagi itu tentang memecahkan suatu masalah alias problem solving. Karena here's the truth, the best entrepreneur atau enggak entrepreneur terhebat, CEO yang terhebat atau dan lain-lain yang hebat di dunia ini itu bukan karena mereka dari keluarga terpandang, bukan karena keluarga mereka tuh kaya raya, bukan karena mereka tuh ke sekolah yang tinggi bagus dan segala macam, tapi it's because they know how to solve a problem. They see the problem, they make a product, and then they sell it. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu mereka terlalu sibuk langsung ke fase sellingnya. Mereka tahu ada masalah, mereka pengen jualan, tapi they don't have the product, and that's what you call asbun. Alright, bullshit. It's gonna be harder for you to network with people ketika kamu gak punya produk, and it's gonna be harder for you to convince people ketika kamu gak punya produk. That's why when it comes to making a product, menyelesaikan suatu masalah atau ngurus kehidupan kamu sehari-harinya pada umumnya, it's just keep it simple. Masalah besar tuh dikecilkan, masalah kecil tuh dihilangkan. Don't over stress it and don't over complicate it. Karena a lot of the times the best system are the simplest one to do and understand. Look at UX-nya Gojek, you look at UX-nya Shopee, UI-nya dan segala macam, they're all super simple. And if you look at the best public speaker in the world adalah orang-orang yang memakai bahasa yang simple juga. Point number 10, move on. A lot of times
yang gue notice di orang sekeliling aku seperti my parents, my friends, my clients, dan banyak hal yang lain, is that mereka tuh susah banget buat move on. Biasanya tuh gara-gara ada pengalaman buruk yang pernah timpa di hidupan mereka. Seperti contohnya mereka pernah bangkrut, gagal, patah hati, kehilangan teman, dibully, dan lain-lainnya. A lot of those experience really hinders with your growth. Kebanyakan dari pengalaman itu tuh mereka tuh benar-benar memperlambat growth kamu. Dan semua itu tuh valid. Secara langsung hal-hal tersebut itu mengganggu dengan mental kamu, your mindset, your growth, your self-esteem, your everything, your confidence, alias percaya diri kamu, a lot. And that's the thing. And some of them terlalu lama dipendam itu bakal menjadi penyakit. For my case, personally, is actually my dad. Alias papaku tuh secara nggak langsung bertanggung jawab atas kematian saudara aku, alias kakakku. Walaupun udah 4 tahun berlalu, dia tuh masih merasa guilty. He is not able to move on with his life. And that's actually a big issue for him. Karena satu, dia tuh masih ada tanggung jawab, alias aku. Kedua, dia masih tanggung jawab ke orang lain juga, alias pegawai, keluarga, dan lain-lainnya. So learning to move on with life is probably one of the most important factor before you succeed. Belajar melepas, alias letting go of the pain, is something yang aku ngerasa nggak banyak orang itu belajar atau ngerti di hidupnya mereka. Karena why am I able to get to the point on this stage of my life sampai hari ini is because I move on quick. Gue dulu pernah dibully, so what? Gue pernah gagal, so what? Gue pernah gemuk, bangkrut, miskin, kayak literally rekening gue 0. Kabur dari rumah, patah hati, diselingkuhin, dikecewain, ditipu, dan lain-lainnya. Karena buat aku, apapun yang gue ngalamin tuh barusan itu hanya sebuah pelajaran yang dimana kalau aku nggak belajar untuk menerima dan pakemin di otak aku, I'm gonna experience the same things again. I feel like the best solution is mengecilkan hal tersebut, alias it's not that big of a deal kalau memang masih ganggu, and then move on. Move on in general is because you mix your emotion with the experience too much. Udah mumet gitu loh ibaratnya. Lanjut ke poin nomor 11 is don't force it, alias jangan maksa. Misal kalau memang bukan waktunya sekarang, ya bukan sekarang. Kalau dia bukan orangnya, ya dia bukan orangnya. Kalau memang bukan jodohnya, waktunya, rezekinya, momennya, ya berarti memang bukan. Kebanyakan orang, especially kids my age, alias orang-orang umur aku tuh, mereka tuh terlalu terburu-buru ketika melakukan sesuatu. And if you know, hal yang terlalu diburu-burukan, di rush, dipaksa, itu nggak akan berakhir dengan baik. Alright, so don't force it. Karena kalau hal tersebut itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tuh pasti akan lancarin. Alright, so you don't have to stress about it, you don't have to buru-buru about it. Tapi if God tells you to run, that means it's time to run. It's so funny. Tuhan lucu banget pokoknya lah intinya. At this point in my life, kadang-kadang hal-hal yang gua dulu pernah mimpikan dan nggak terjadi juga pada tahun itu, Tuhan malah berikan pada tahun ini juga. Gitu, like tiba-tiba. Poin nomor 12 is rapi. Sampai titik ini I'm so sorry misal kalau jumping listnya, tapi aku tuh bener-bener tadi itu tulis sesuai isi otak aku, okay? So poin nomor 12, rapi. Being organized will help you more than you think. Gak ada salahnya menjadi rapi, dan gak ada salahnya kamu menata hidup kamu, seperti file kelulusan kamu, edukasi kamu, kayak dulu waktu SMP, SMA, SD, and then your rumahan, your billing, your monthly expense, your emails, your file, your folder, everything. Alasan kenapa kamu tuh gampang terdistraksi, sering bingung, atau susah fokus in general is because gak cuma otak kamu, tapi lingkungan kamu itu juga berantakan. Karena kalau kamu udah tahu yang mana sampah, yang mana penting, yang mana gak terlalu penting, your life is gonna be so much better, so much clearer, and so much focus to what actually matters. So I think for me personally, yang bikin aku makin rapi di hidup is actually satu, learn Google Sheet. Sampai hari ini aku masih belajar, sabar. Kedua adalah Google Calendar. Ketiga adalah Google Task. Dan keempat adalah Notion. I think that's 4. And also Google Drive. Nomor 5. I think 5 hal ini tuh bener-bener kayak menyamakan hidup aku banget. If I were you, kamu bisa mulai dari do weekly or daily cleaning, alias dari barang-barang kamu gak pakai, foto-foto kamu yang gak penting, lalu wah, a lot man, a lot. Rapiin hidup
hidup kamu, tata hidup kamu, and see how your life change for the better. Nomor 13, fokus, alias ya fokus. Alasan kenapa hampir semua project kamu tuh gagal, mimpi kamu itu juga nano-nano, dan tiap berapa bulan atau berapa minggu tuh gonta-ganti, is because you never finish what you started. Alias kamu tuh gak pernah menyelesaikan hal yang kamu mulai, ya kan? Misal kamu tuh pengen tiba-tiba jualan kue, jualan baking, yang ada kamu tuh cuman cari inspirasi, bikin Instagram, tulis coming soon, habis itu ya udah, yo wes. Pingin jadi programmer, pingin jadi DJ, udah beli alat, udah beli course, baru belajar 1 chapter, habis itu udah, yo wes. Misal kamu pingin olahraga, diet, hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ketiga lancar, hari keempat capek, ya udah, yo wes. Focus is not about finishing a task, but it's all about finishing what you started. Project kamu itu harusnya dipenuhi dengan attention and energy, alright? And having one project, karena at this point in life, karena di umur 20ku sekarang, itu adalah fase-fase dimana aku tuh harus ngumpulin banyak portfolio. Jadi if I cannot finish one project, how am I gonna put it in my portfolio or CV? So focus one things at a time, even for me. Karena jujur aja, di fase hidup aku sekarang, aku tuh cuma bisa fokus pada 2 project doang, maksimum. Kalau misal more than that, usually I have to hire another agency, another team yang memang bantu aku buat menyelesaikan project tersebut. Jujur, 2 project doang aku udah pusing. Focus on practicality, alias fokus untuk menjadi praktikal, efficient. Karena kalau kamu terlalu pakem pada passion kamu, interest kamu, terlalu ketiplek, you're not gonna make any money in the long run. Even my mentor aku adalah orang yang kerja di marketing, tapi kalau ditanya passionnya dia tuh apa, ya nge-DJ actually. Karena selama 10 tahun atau 15 tahun terakhir, dia tuh literally fokus kerja di marketing, a job di mana dia tuh kayak 50-50, tapi hey, sekarang di umur 36, dia udah pensiun, dia udah punya startup, dia udah punya bisnis. Dan what he bought himself di umur 34 kemarin, like this DJ set yang harganya tuh 100 juta. For a thank you gift, udah kerja keras gift, gitu. So fuck your passion, fuck your interest. Karena if I look back, kalau dia di umur 20 kemarin, dia tuh lebih fokusin waktu di DJ daripada kerja di marketing, I don't think he can have his life, what he has right now in his life. So that's why just now is point number 14. Being practical, being flexible is what gonna help you survive in this world. Kalau kamu tuh nggak fleksibel dengan perubahan dunia, perubahan situasi, you're not gonna be able to adapt and move on. Karena if you ask me, hari ini misal kalau keluarga gue tuh bangkrut, hilang semuanya, kayak bener dari nol, myself, aku tuh bakal fine-fine aja. Karena apapun yang gue bikin, bangun sama ini adalah sesuatu yang memang satu, gak ada bergantung sama orang lain. Kedua, gak terlalu butuh orang lain. Dan ketiga, is basically something yang aku ngomong tadi, I built on my own, gitu. So point nomor 14 adalah invest in practicality, be flexible, and have a roadmap. Orang yang bilang go with the flow are the most bullshit people ever. Karena jujur aja gue gak pernah lihat ketemu orang yang sukses when it comes to going with the flow. Even Robert Greene, yang penulisnya yang Laws of Power, Art of Seduction, and all of that, kalau di umur dia yang di 50 atau 40, aku lupa kapan, dia tuh gak memutuskan untuk menjadi a writer, he's never gonna publish a book in his life. Gak harus tahu gimana caranya, yang penting kamu tahu ujungnya mau kayak gimana. That's why point number 15 is all about having self-respect. Self-respect is not about, oh look at me, gua hebat, gua kaya, gua cantik, gua sukses, oh my god, you have to respect me, bitch, or whatever. No, it's not about that. Self-respect is about you and your action. Aku gak bakal nyimeng foto bugil habis itu post di social media aku just because I like myself or I want to make money out of it. No, self-respect is something yang being conscious of your own action. Dimana secara nggak langsung, aksi tersebut itu tidak memancing orang untuk mencela kamu. Masuk akal? So by being polite, so it comes from your conscious decision, alias keputusan kamu membuat secara sadar. Dan kedua adalah it's all about how people treat you. And here's the thing, you only have value when you can create value, and you only have respect when you can respect others. Jadi kalau kamu tuh pengen dihargai, di respect sama orang, kamu tuh harus mulai dari diri kamu sendiri. People are gonna treat you accordingly. Dan justru kalau itu orang tidak nge-treat kamu secara buruk dan lain-lainnya, ya udah, tinggalin aja. Karena dengan cara kamu meninggalkan orang atau mereject orang tersebut shows how much self-respect you have for yourself. I'm not gonna do things or be with someone, especially if they treat me like shit, gitu. Kind of thing. Oh my god, ada sih quotesnya, cuman gue lupa. That's why coming up point number 16 adalah patience.
plans. Tuhan tuh punya rencana, Tuhan tuh punya cara indah untuk menunjukkan kamu rencana tersebut. Jadi pengalaman yang kamu hadapin sama ini is actually just part of the progress. Misal kalau kamu tiba-tiba selingkuh, itu berarti petunjuk dari Tuhan that hey, he is not the one from you. Misal kalau ada kamu punya business doing so well for the first 1-2 years, habis itu tiba-tiba bangkrut, berarti Tuhan yang bilang hey, I have something else for you. Karena kebanyakan aku perhatiin ya, teman-teman aku yang sempet putus kuliah gara-gara entah itu secara finansial atau secara situasi, mereka tuh sekarang tuh menyala banget menyala banget. Karena aku percaya banget Tuhan tuh memang punya rencana in every step of the way. Entah apa yang kamu alamin itu tuh bagian dari karma kamu di kehidupan sebelumnya yang kamu harus selesaikan sekarang, atau memang sesuatu yang Tuhan secara langsung tuh lagi rencanain buat kamu. How God works is magical, and to be honest, do I know how? I don't know. But trust in His timing, trust in His plan. And when comes another point tentang tadi yang don't force it, is actually juga terhadap orang-orang, entah itu pasangan kamu, teman kamu. Sometimes Tuhan tuh nge-remove beberapa orang di hidup kita karena Dia dengar apa yang mereka ngomongin di belakang kamu gitu. That's why point nomor 17 sama seperti tadi adalah let go. Oh my god, gue udah mulai ke-mix. So basically letting go lah. Gak usah punya dendam di hidup. Misal kalau ada orang pernah mengkhianatin kamu, membuli kamu, mencelakain kamu dan lain-lainnya, just let go. Karena satu hal yang gue dapet beberapa minggu lalu is that Tuhan itu gak pernah tidur. Okay? Jadi apapun hal orang jahat pernah lakuin ke kamu, itu Tuhan juga punya rencana untuk membalas atau membayarnya secara gak langsung. So let go and let them theory adalah teori di mana kamu tuh membiarkan aja orang menunjukkan sifat aslinya. How you can do that is by not reacting to it. Jangan terlalu bereaksi, jangan terlalu balas dendam. Let them gitu. Point nomor 18 is that do charity. Setelah menghasilkan duit segini banyak dan segini banyak dan segini banyak, aku notice that hampir semua itu tidak membuat aku bahagia secara langsung. Alias I don't feel fulfilled, I don't feel happy anymore, I don't feel the excitement anymore in life. Tapi setelah aku melakukan beberapa charity, sesimpel kayak gue kasih makan kucing di jalanan, misal di tas gue tuh ada roti dan aku tuh tiba-tiba kasih ke orang, namun aku kayak I do nice things ya, I help someone dan membantu orang, itu justru yang membuat aku tuh bahagia atau puas secara langsung. Jadi kalau kamu merasa hidup kamu tuh hampa gitu-gitu doang, coba deh luangin waktu buat charity. It doesn't have to be big, it doesn't have to be wah beli kasih makan buat 100 orang. No, as simple as kasih makan kucing di jalan, man. Dan juga bagi-bagi yang lain. Really, you feel more puas, you feel more tenang. And interesting thing is that ketika aku mulai charity, aku notice juga rezeki aku tuh juga malah tambah banyak. Justru setelah aku ngomong ke beberapa teman aku, mereka jelasin kalau itu charity is all about pertukaran energi. I think that's an interesting part, cuman aku gak bisa ngomong banyak karena aku belum ngerti, tapi charity is good. Number 19, be nice to your family. Be nice to your family is something yang I wish I did it more. Dulu aku tuh punya kepahitan atau dendam yang sangat amat amazing ke orang tua aku. I hate them so much, man. I hate them. Cuman I noticed that deep down inside me, aku tuh sebenarnya tuh masih sayang sama keluarga atau orang tua aku. How I show my love, alias love language aku terhadap mereka adalah buying gift gitu. And I noticed tiap kali aku buying gift, alias memberikan mereka sesuatu, karena aku ingat banget waktu aku kecil, aku tuh gak punya uang kan. I don't have any money. And I remember waktu gue masih kecil, dimana orang tuaku masih kayak sayang, masih baik sama aku, I remember that aku tuh pingin banget belanjain mereka barang. Entah itu beliin baju, traktir mereka makan, ngajak mereka spa and all that. That is something yang a 5-year-old Nadia tuh pingin kasih ke mereka. And what I did is basically I did the same thing. And what I did now di umur aku 20 is that I did exactly what my 5-year-old want. Gue belanjain mama gue baju, gue ajak papa gue fine dining, aku ngajak mama gue spa, aku beliin papa gue peralatan motor, anything to make them happy. And turns out I don't hate them that much. Yes, apa yang mereka lakukan ke aku tuh of course itu nyakitin, tapi making someone else happy is what actually makes me happy at the end of the day gitu. Wow. Last but not least, number 20 is the art of flirting, alias seduction gitu. Another thing, being seductive, being charming, itu bener-bener accelerate your career fast, man. Serius, especially in networking. Satu hal yang gue juga notice, kenapa aku bisa di posisi hidup aku sekarang ini, is because I learn how to charm, I learn how to talk to people, I learn how to make them feel good, I learn how to be attractive.
Karena dulu aku tuh manusia yang sangat jelek, man. Jelek secara fisik, jelek secara karakter, dan jelek juga secara otak dan etika. Tapi along the way, semakin aku tua, aku belajar gimana cara berbicara, gimana cara melayani orang, kayak not in the plus way, tapi kayak in the heart to heart way. Dan I learned to be a good person. Justru itu timbal baliknya tuh sangat kencang, man. Alias people are willing to help you when you are nice to them, gitu. So learn how to flirt, learn how to seduce, learn how to be attractive, and learn how to have a good communication. Alright, so that's pretty much it. Itu adalah paling kurang lebih 20 pelajaran yang gue dapetin selama hidup aku 20 tahun di bumi ini. So, hi, my name is Nadia. Aku tuh aslinya tuh seorang tiktokers yang lagi ngerantau ke YouTube. Dan juga jual digital product sekarang di link ID. Dating strategy alias dating 101, dimana how to be seductive, be charming, be confident, be an interesting person, a woman in general. Which aku merasa, kayak aku mention tadi, itu bakal ngaruh banget di hidup kamu. Nggak bohong. And next one tuh aku sebenarnya kalau punya lagi nomor 2 which is how to win yourself atau how to win your life. Aku belum yakin. I have to talk to the team and then ngurus juga gimana cara launchingnya. Tapi kalau kalian mau an early access to it, kalian bisa langsung DM aku di @nadiatilem dan aku langsung kasih produknya just like that. And the newest one is actually the breakup remedy, alias gimana cara move on dalam 3 minggu, cause I did that. So yeah, I hope you find this video helpful walaupun agak lebih panjang daripada biasanya. And if you like this video, jangan lupa like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Oh my god, jadi YouTuber. And as always, I'll see you guys next time. XOXO, Nadia. Bye.